Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ADX Session Closing pemirsa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Setiawan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan coba lihat secara bersama-sama. Dari logam emas pemirsa ada MDKA buy on weakness untuk supportnya di 16.10, resistennya ada di 19.40. Kemudian dari retail ada MAPI buy on weakness, supportnya di 665, resistennya di 730. Dari properti CTRA buy, supportnya di 660, resistennya di 750. Sementara dari perbankan Big Cap, BBNI rekomendasinya sell on strength sama dengan BBRI tadi yang juga sempat kita bahas di segmen sebelumnya, 5150 sampai dengan 5300. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Setiawan. Pak Rudi. Iya, halo Mas David. Ya, Pak Rudi, untuk BBRI tadi sudah kita bahas, Pak. Bagaimana dengan BBNI yang kebetulan juga Anda rekomendasikan sell on strength untuk perdagangan esok hari? Pertanyaan dari Clara yang ada di Bandung ini, mau masuk nih Pak untuk perbankan. Apakah lebih ke wait and see terlebih dahulu atau ada level-level tertentu yang bisa menarik untuk diperhatikan ketika sell on strength sudah direalisasikan bagi mereka yang sudah ambil posisi, Pak Rudi? Oke, untuk Mbak Clara, lebih baik untuk menunggu level-level BNI kembali di level 4.600 sampai dengan 4.700 ya, karena memang penguatan kemarin sudah cukup signifikan sampai level-level saat ini, Mas David. 4.600 ini untuk lakukan buy on weakness. BBNI, Pak? Iya, betul. Begitu juga dengan treatmentnya dengan BBRI, Pak Rudi? BBRI lebih baik juga untuk profit taking. Jika memang ingin melakukan pembelian kembali untuk BBRI, bisa menunggu sampai di level-level kurang lebih 3.000, Mas David. Baik, 3.000 ya Pak? Ya. Level yang direkomendasikan untuk BBRI ini. Jawaban untuk Clara yang ada di Bandung untuk perbankan Big Cap yang hari ini mengalami koreksi. Apakah sudah bisa ambil posisi? Itu tadi beberapa level yang direkomendasikan untuk BBNI dan BBRI. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Rudi. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada farmasi nih Pak. Ada INAF dan KAF untuk pekan depan. Apakah ada peluang bisa mencapai harga di 4.000 Pak? Analisis Anda untuk dari farmasi, Pak Rudi. Oke, kalau untuk INAF ya, untuk sudah menyentuh all time high dan kembali kecenderungan lebih kepada penurunan ya. Lebih baik untuk aksi profit taking terlebih dahulu untuk di level-level 3.400 sampai dengan 3.500, Mas Des. Untuk KF, Pak? Untuk KF? Ya. Untuk Oke, pekan depan. Sama juga lebih baik untuk menunggu ya, karena memang jika memang sudah punya posisi, untuk lebih baik realisasikan dulu profitnya sambil menunggu kembali level-level KF itu, karena sama cukup volatile ya, lebih baik untuk bisa menunggu KF di level 2.300 sampai dengan 2.500, Mas David. Baik, untuk INAF dan KAF. Pak Rudi, sudah ada telepon yang masuk Pak, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Putra dari Bengkulu. Oke, sudah ada Pak Rudi, Pak Putra. Silakan, Pak Putra. Selamat sore, Pak Rudi. Iya, sore, Pak Putra. Begini, saya mau menanya, untuk WIIM dengan ikan, Eka Mandiri Cemerlang, itu untuk jangka pendek, posisi di berapa? Baik, sudah ambil posisi Pak Putra untuk kedua saham ini, Pak? Sudah. Di WIM di berapa, Pak? Di WIM sebentar. WIM di 356. 356. Untuk ikan, Pak? Untuk ikan di ikan di ya. 535. 535. Itu saja, Pak Putra.
Oke, ditunggu Pak Putra dari Bengkulu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ada WIM dan ikan. Tampaknya Pak Putra, Pak Rudi ini trader sejati, Pak. Karena di ruang lingkup trader ini WIM dan ikan hari ini juga cukup banyak diperbincangkan begitu. Langsung saja Pak Rudi, untuk WIM terlebih dahulu Pak. Untuk jangka pendek ini arahnya kemana? Sudah ambil posisi di 356? Oke, kalau WIM ya, kita lihat sudah cross ya. Kemungkinan adalah pembalikan arah ya, jika memang ada volume yang mendukung. Kemungkinan untuk bounce back dari harganya sendiri bisa kembali untuk di level-level 370 sampai dengan 380 Pak Putra. Oke, ketika posisi 356 ini profitnya baru dikit nih Pak. Sekarang 358. Apakah harus menyentuh ke 370, 380 profit taking di sana? Ya, lebih baik untuk menunggu ya. Jika memang bisa breakout dari harga 370, potensinya adalah 380 sampai dengan 390 Mas David. Oke, selanjutnya ada ikan Pak di 535, ambil posisi. Berapa ikan? 535. Secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke 645, posisi penutupan di 555. Oke, untuk ikan sendiri secara jangka pendek kemungkinan adalah membentuk dari head and shoulders ya. Jadi memang kemungkinan dari ikan sendiri jika memang bisa menembus dari level 640, kemungkinan harganya bisa menyentuh sampai dengan 700, Mas David. Baik, Pak Rudi, dari sisi likuiditas bagaimana kedua saham ini Pak? Profil risiko seperti apa? Sangat high risiko ya, karena memang ini cukup challenging karena untuk fundamentalnya tidak terlalu mendukung saat ini Mas David. Artinya ketika sudah profit sesuai dengan target masing-masing dari para investor ataupun trader ini direkomendasikan untuk sell on strength begitu Pak Rudi? Betul Mas David. Oke, baik, jawaban Pak Putra di Bengkulu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rudi, selanjutnya cukup banyak Pak Rudi yang menanyakan untuk INKP dan Tekim nih Pak. Hari ini juga kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Rudi. Kita akan coba sapa ini Pak Hidayat di Jakarta. Mohon analisisnya untuk Jumat besok ataupun sepekan ke depan. INKP sudah ambil posisi Pak di 11.500. Kemudian juga ada Rian yang ada di Bandung. Mau tanya entry point untuk INKP dan target price-nya di berapa ini? Analisis Anda dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini Pak Rudi. Oke, untuk INKP ya lebih baik untuk bisa di hold terlebih dahulu ya, karena memang potensinya dari INKP bisa berpotensi untuk mencoba ya, jika break dari level-level 10.000, mungkin akan mencoba dari sampai level 12.000 Mas David. Oke, tadi Pak Rian yang ada di Bandung ambil posisi di 11.000 Pak. Artinya ini sudah mengalami koreksi nyangkut di atas begitu. Di how dengan potensi ke 11.000 masih cukup terbuka lebar seperti Anda sampaikan tadi. Betul Mas David. Oke, ketika mau ambil posisi seperti Pak Hidayat di Jakarta, entry levelnya direkomendasikan di level berapa Pak? Oke, untuk entry level ya lebih baik untuk jika ada koreksi ya besok ya, lebih baik untuk menunggu sampai level-level 9.700 sampai 9.500 Mas David. Oke, 9.700, 9.500 kalau ingin entry terhadap INKP pemirsa. Untuk Pak Rian tadi kemudian juga Pak Hidayat di Jakarta, targetnya masih berpeluang untuk ke 11 ribuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga para trader pasar modal Indonesia. Pak Rudi, kita berlanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak ini Pak Rudi. Kita akan coba sapa Pak Antoni dari Tangerang. Dari era Pak Rudi, support dan resisten, kemudian tren ke depannya. Oke, era ya. Kalau kita lihat memang adanya PSBB, kemungkinan juga memang adanya beberapa penurunan dari pendapatan memang menahan dari volume penjualan era ya. Nah, dan juga kalau secara teknikal pun cukup banyak dari gap-gap yang terbentuk dari pola era. Jadi kalau untuk saat ini jika memang sudah punya posisi, lebih baik untuk profit taking dulu. Oke. Bagi yang sudah ambil posisi profit taking terlebih dahulu Pak Antoni, ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum Pak. Tapi ketika ingin entry. Ya. Lebih baik untuk menunggu level-level era kembali di level 1.500 sampai dengan 1.300 Mas David.
Baik, Pak Antoni di Tangerang Selatan. Masih ada Rals, Pak Rudi, dan masih banyak pertanyaan lainnya. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, Adi Sagasasang Closing akan segera kembali sesaat lagi.